Halo semuanya, jumpa lagi dengan Mama Karen. Kali ini Mama Karen mau menjawab pertanyaan dari kakak Asi. Kalau nggak ada mixer bisa nggak buat donatnya? Nah, ini solusinya ya kakak Asi. Kita buat metode autolisis. Ini saya pakai tepung protein sedang ya. Cara ini sangat cocok untuk kita yang belum memiliki mixer, atau yang ingin menghemat waktu, atau yang ingin menghemat tenaga, atau juga yang ingin menekan kerusakan pada alat mixer kita. Kali ini saya mencoba membuat menggunakan protein sedang teman-teman. Ini memang berhasil untuk kelembutannya, tetapi untuk white ringnya tidak terlalu muncul. Jadi kalau teman-teman mau membuat boleh mau menggunakan protein tinggi, tetapi yang saya videokan caranya kali ini itu menggunakan tepung protein sedang. Dan untuk semua bahan-bahannya ini saya rangkum jadi dua bagian, yaitu bahan A dan juga bahan B. Bahan A-nya ini kita campur sekaligus itu pada tahap pertama. Nanti setelah kurang lebih 6 atau 8 jam ataupun lebih baru kita beri bahan B-nya. Dan ini saya sudah mencoba kemarin, saya diamkan selama 13 jam, itu adonannya tetap baik-baik aja ya teman-teman. Nah, ini prosesnya. Untuk airnya teman-teman, cairannya ini jangan kita beri satu kaligus ya, karena kita akan mengukur tingkat kelembekannya supaya adonannya itu pas, tidak terlalu lembek dan juga tidak terlalu keras. Jadi cara pemberian airnya itu sedikit-sedikit ya teman-teman. Ditambah lagi tingkat kelembaban tepung masing-masing itu beda, jadi kita kira-kira aja, nanti bisa dilihat dalam video. Setelah semua bahan A-nya tercampur juga airnya, nah ini kita sudah dapat tingkat kelembekan yang udah cukup. Ini tidak terlalu lembek dan juga tidak terlalu keras ya teman-teman, ini sedang-sedang saja. Dan siap-siap kita akan tutup. Ini kita tutup pakai serbet atau plastik. Ini kita diamkan 6 sampai 8 jam ataupun lebih. Ini saya buatnya pada malam hari karena saya rencananya saya akan buat donatnya itu pada pagi hari. Jadi adonan yang pertama itu saya buat di malam hari. Dan ini teman-teman, setelah saya buka di pagi hari sudah sekitar 8 jam. Ini seperti ini teman-teman. Jadi dia sudah kali sendirinya, sudah ada glutennya. Ini ya, sudah tercampur sendirinya. Jadi kita nggak terlalu capek untuk mixer ataupun mengulenin pakai tangan. Dan jika sudah seperti ini teman-teman, tinggal kita tambahkan bagian B-nya, yaitu ragi, juga blue band atau margarin, dan juga garam. Nah, untuk raginya ini mereknya silakan ya teman-teman. Di sini saya menggunakan Vermipan, dan juga teman-teman tolong diperhatikan untuk aktifnya ragi ini kita kasih air sekitar 2 atau lebih sendok makan. Tapi yang kita pakai di sini airnya air hangat, dan hangatnya itu bukan hangat panas ya teman-teman. Hangatnya itu agak mirip dengan suhu tubuh manusia normal ya. Ini terus kita aduk raginya sampai menyatu. Jangan kaget ya, pertama-pertama kita aduk itu agak keras seperti ini. Nah, tidak apa-apa teman-teman, kita aduk-aduk aja lagi sambil dibantu pakai sendok yang lain boleh. Ini sampai dia tercampur rata seperti ini. Jangan juga terlalu cair ya teman-teman. Ini kental seperti ini bentuknya. Karena nanti kalau terlalu cair jadinya adonannya kelembekan.
Nah, kalau sudah seperti ini, kita masukkan ke dalam adonan tadi, kita ratakan dan kita ulenin sebentar sampai tercampur rata dengan raginya. Jika raginya sudah menyatu dengan adonan, tiba saatnya kita beri blue band atau margarin dan juga garam, dan kemudian kita ulenin lagi sebentar ya teman-teman. Cara menguleninnya cukup dilipat-lipat aja seperti ini. Tapi untuk menitnya berapa menit ini tergantung banyaknya gram tepung yang kita pakai. Kalau kita cuma pakai sebanyak 250 gram, ini biasanya hanya memakan waktu 5 menit untuk ngulenin. Tapi kalau kita pakai di atas dari itu bisa lebih ya teman-teman. Dan jika sudah tercampur rata dan kali seperti ini, kita diamkan lagi sekitar 30 menitan. Dan setelah didiamkan 30 menit, ini sudah tampaknya seperti ini. Sudah rileks, tetapi agak nempel, jadi jangan kaget. Makanya kita harus balurin tangan kita dengan minyak agar tidak lengket adonannya. Ini sambil kita ulenin dikit-dikit seperti ini ya. Dan kita siap-siap pindahkan ke tempat yang lebih luas lagi. Namun sebelum itu ditaburin dulu dengan tepung tempatnya agar sebentar kita sedikit mengulenin adonannya biar tidak terlalu lengket dengan tepung seperti ini caranya. Dan kemudian kita timbang-timbang ya teman-teman. Ini beratnya disesuaikan saja. Kalau saya di sini saya ingin bikin donat yang agak jumbo, jadi saya timbang beratnya itu kurang lebih sekitar 55 gram. Setelah semuanya selesai kita timbang, ini kita rounding ya teman-teman. Dan setelah itu kita balurin dengan tepung, tujuannya agar permukaannya itu tidak kering. Dan kita letakkan di alas untuk donat. Kalau saya di sini karena saya belum punya alat untuk donat, jadi saya pakai kertas nasi aja teman-teman, saya gunting-gunting.
Setelah semuanya selesai, kita lubangin bagian tengahnya. Kalau pengen bentuk bulatnya lebih rapi dan lebih cantik, boleh kita menggunakan tutup botol atau alat pelubang donat itu. Tapi saya di sini pengen yang cepet, jadi saya cuma pakai tangan aja. Jadi bentuknya ya seperti ini aja teman-teman, ala kadarnya. Setelah semuanya selesai kita lubangin, ini kita tutup lagi selama kurang lebih 30 menit sampai 1 jam, tergantung suhu di tempat teman-teman semua berada. Kalau saya buatnya di pagi hari, itu tepatnya sekitar jam 5 sampai jam 6 pagi. Jadi memakan waktu sekitar 40 sampai 45 menit. Kemudian kita siapkan minyak, ini langsung kita panaskan dan kita tes pakai sendok kayu seperti ini. Jika sudah keluar gelembung artinya sudah panas. Kemudian kita cek apakah donatnya ini sudah bisa digoreng atau belum. Dan ini menurut saya sudah cukup, ini saya sudah mau goreng ya teman-teman. Kemudian semuanya kita goreng sampai selesai. Dan ini saya balik terlebih dahulu seperti ini, biar tidak keluar gelembung-gelembungnya ya teman-teman. Dan ini hasilnya teman-teman. Ini untuk kelembutannya ini sampai 3 hari ini sangat lembut dan empuk teman-teman. Hanya untuk white ringnya itu tidak terlalu naik, jadi dia seperti ini. Tapi untuk rasa dan juga untuk kelembutannya ini sangat tidak diragukan lagi. Nah, jika teman-teman berminat silakan dicoba. Dan juga untuk kakak Asi, jika kakak Asi berkenan untuk mencoba silakan. Ini yang saya bisa bantu. Dan terima kasih sudah mensupport saya, terima kasih sudah menonton teman-teman. Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi di video berikutnya teman-teman.